4 rekomendasi film horor terseram. Tapi sebelum dari itu, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan notification-nya agar selalu mendapatkan konten-konten terbaik dari channel ini. Oke, lanjut. Damien! Look at me, Damien! It's all for you! What's wrong, sweetie? It's just a Untuk urutan pertama ini ada film The Omen. Alur kisah trilogi The Omen ini sendiri menceritakan jalan hidup Damien Thorne yang diperankan oleh Stephen Harpy yang merupakan keturunan setan dan pengikut antikristus dari masa kecil, remaja hingga dewasanya. Damien adalah anak angkat Robert Thorne, seorang duta besar Amerika untuk Italia, dan istrinya Robert adalah Catherine. Catherine sendiri tidak mengetahui bahwa Damien bukanlah anak kandungnya. Sebab setelah melahirkan, ternyata sang bayi yang dikandung oleh Catherine ini langsung meninggal dunia. Tetapi kemudian atas tawaran seorang pendeta rumah sakit, Robert mengadopsi bayi laki-laki yatim piatu yang lahir pada hari itu dan jam yang sama dengan kelahiran anak kandungnya. Robert pun memutuskan untuk tak memberitahu Catherine akan tindakannya ini. Ketika Robert ditugaskan untuk menjadi dubes di London, ia pun memboyong Damien dan Catherine bersamanya dan tinggal di sebuah mansion. Kehidupan mereka berjalan normal, hingga akhirnya semua kejadian aneh terjadi. No, this is not your house. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old. What do you make of that? Dan di urutan kedua ini ada film The Conjuring 2. Adegan pertama diawali dengan penyelidikan yang dilakukan pasangan suami istri Warren pada kasus pembunuhan di Amityville. Ed dan Lauren Warren bersama beberapa orang duduk di satu meja, membentuk lingkaran sambil berpegangan tangan. Lauren memberikan instruksi, lalu semua orang memejamkan mata. Tak beberapa lama, Lauren pun mulai mendapatkan penglihatan. Lauren merasakan bahwa rohnya telah terlepas dari tubuhnya. Lalu ia bergerak menyusuri anak tangga, menuju kamar di lantai atas. Dalam penjelmaan, Lauren memandang dirinya berperan sebagai Ronald DeFeo, Jr., sang pembunuh. Tanpa ragu, Ronald menembak kedua orang tuanya hingga tewas bersimpah darah. Kemudian dengan cepat, Ronald berpindah ke kamar lain, lalu menembak dua orang adik laki-laki dan dua orang adik perempuannya. Keenam anggota keluarga DeFeo pun tewas dalam keadaan mengenaskan. Lauren yang menyaksikan langsung dengan adegan pembunuhan tersebut, mereka tertekan. Ia sangat tertekan. Ia mencoba mencari tahu apa yang mendorong Ronald melakukan pembunuhan keji terhadap keluarganya sendiri. Saat Lauren sedang berjalan, ia bertemu dengan sosok hantu anak laki-laki di antara ruangan yang gelap. Lauren juga dikejutkan dengan kemunculan keenam hantu korban pembunuhan. Mereka semua mengacungkan jari memandu Lauren agar menuju ke satu arah. Lauren berjalan mengikuti arah yang dimaksud dan tiba di sebuah ruangan. Di dalam ruangan inilah, dari balik cermin, Lauren melihat kehadiran roh jahat misterius. Penampakannya seperti biarawati berpakaian serba hitam, dan inilah adalah kemunculan Falak pertama kali di Conjuring 2. Is there someone inside you? Sometimes. Who is it? I don't know. Nah, di urutan ketiga ini ada film The Exorcist. Diangkat dari novel dengan judul yang sama karya William Peter Blatty tahun 1971. The Exorcist bisa disebut sebagai salah satu film horor tersukses yang pernah dibuat, baik dari segi komersial maupun kritik. The Exorcist menjadi film horor pertama yang berhasil masuk di nominasi Academy Award kategori film terbaik dan telah memenangi 2 kategorinya. Ide dari penulisan buku The Exorcist sendiri terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1949, di mana subjek utama seorang gadis berusia 12 tahun yang kerasukan makhluk halus dan ditangani oleh 2 orang pendeta. Cerita berawal dari Pastor Merin yang melakukan penggalian artefak kuno di daerah Nineveh, Irak. Dalam penggalian tersebut, ia berhasil menemukan patung-patung kuno iblis, Pazuzu, dari mitologi Babilonia.
Wujud dari iblis yang sebelumnya pernah ia kalahkan. Sementara itu, di Georgetown, seseorang artis terkenal bernama Chris McNeil harus menghadapi kenyataan bahwa putri sematawayangnya, Regan, mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan nalar. Dokter awalnya mendiagnosis bahwa Regan mengalami neurological disorder, tapi kemudian ibunya menyangkal hal tersebut karena Regan lebih menunjukkan bahwa psikologinya yang terganggu, salah satunya adalah dengan berkata-kata kotor. Yang lebih mengejutkannya lagi, sutradara sekaligus teman dari Chris Burke, Denning, tewas di kamar tempat Regan berada. Hal tersebut kemudian menarik perhatian seorang letnan detektif Kinderman untuk menyelidiki kematian Burke yang tidak wajar tersebut. Atas berbagai saran, Chris pun meminta bantuan Pastor Damien untuk membantu menyembuhkan Regan dengan cara supranatural. Sweet home. It looks great. Besides the fact that I have to move to a completely new school and start all over again. We moved here because St. Alpin's has the best neurological department in New York. This house is going to be good for James. I love you more than anything in the world. Nah, dan yang terakhir adalah film Amityville The Awakening. Amityville The Awakening ini merupakan film bergenre horor supranatural yang diadaptasi dari kisah nyata keangkeran rumah yang berada di wilayah New York, Amerika Serikat. Film ini merupakan film ke-17 dari Amityville Saga atau pembuatan film ke-17 kalinya yang bertemakan seramnya rumah Amityville. Film Amity The Awakening ini menceritakan kisah dari sebuah keluarga yang baru pindah keluar kota dan menetap di sebuah rumah yang terkenal angker itu. Ibu dari ketiga anak, Joan, yang diperankan oleh Jennifer, bermaksud pindah karena demi menghemat uang untuk pengobatan dari anak lakinya. James, yang diperankan oleh Cameron Monaghan, yang sedang koma, akan tetapi fenomena aneh mulai terjadi dalam keluarga tersebut, termasuk kesembuhan yang ajaib dari James. Belle, adik dari James, mulai curiga ibunya tidak menceritakan bahwa mereka pindah ke rumah angker yang terkenal akan kejadiannya. Kejadian apa? Kejadian pembantaian di Amityville itu. Film ini mengisahkan tentang peristiwa aneh yang terjadi pada sebuah keluarga setelah mereka memutuskan pindah keluar kota dan tinggal dalam suatu rumah yang terkenal angker. Seorang ibu bersama ketiga anaknya pindah ke sana demi mempermudah pengobatan seorang anak laki-lakinya yang sedang koma. James, sang putra tersebut, hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur dengan bantuan beberapa peralatan. Pada suatu malam, terjadi peristiwa aneh pada anak laki-laki tersebut. James yang dulunya hanya bisa berbaring di tempat tidur, kini telah dapat membuka matanya. Bahkan mampu berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang lain. Dokter spesialis yang menangani James tidak percaya akan terjadi hal tersebut selama ini. Belum ada yang bisa sembuh dari penyakit seperti yang dialami James. Setelah kejadian itu, berbagai peristiwa aneh pun silih berganti mengganggu keluarga tersebut. Hi, honey. Nah, itu tadi adalah kumpulan film-film yang direkomendasiin yang paling terseremnya dari film horor. Bukan maksudnya ditingkatin ya kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu apa gimana 1, 2, 3, 4 gitu. Sebenarnya 4 juga horor semua gitu kalau misalkan nontonnya sendirian. Tapi emang benar sih emang horor semua. Ya, semoga konten ini bisa bermanfaat bagi orang yang lagi nyari-nyari gimana sih nih apa nih film-film rekomendasi. Ya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum.